Puji Tuhan, hari ini kembali kita bertemu lagi. Kita akan memulai ibadah kita di minggu yang luar biasa ini. Oh ya adik-adik, kabarnya semua sehat kan? Semua baik-baik kan? Luar biasa, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah selalu memelihara kita semua. Oke, jadi kita akan mulai ibadah kita. Oh iya, Kakak Nita akan terus ngingatin nih adik-adik yang beribadah bersama-sama dengan kita semua dimanapun kalian berada. Selama mengikuti ibadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua tidak boleh sambil main-main. Dan yang ketiga adik-adik tidak boleh sambil tiduran. Kita belajar menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita semua. Oke, yuk siap yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kita bersama-sama lipat tangan dan berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Karena kami akan bersama-sama dengan teman-teman, kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani Tuhan, dan berkati kami semua yang mengikuti ibadah online Kariskit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Menuntut di orang berdoa bagi Indonesia berkati supaya Indonesia bersembuh dari virus corona. Amin. Yesus, saya mau berdoa untuk mama dan papa semuanya KKI berkati, beri kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripadamu. Karena Engkau Tuhan di dalam hidup agaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kita mau berdoa buat sekolah Misha online. Berarti gurunya sehat, teman-teman Misha sehat, semuanya sehat. Di Zoom tapi Misha nggak bisa ke sekolah soalnya virus corona masih ada. Virus corona udah pergi dari Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, kembali lagi di ibadah online Kariskit. Nah, saat ini Kakak Stefanus bersama dengan teman-teman Kakak Stefanus ada Kakak Kiana. Oke, ada juga Kakak Debbie. dan Kakak Terry. oke, kita semua siap memuji Tuhan. Adik-adik semua juga harus siap memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan pujian hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, satu pujian lagi buat Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai,
kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami telah memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa, biarlah firman-Mu itu boleh diam dalam hati kami Bapa, dalam pikiran kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami akan terus bertumbuh dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik Karits Kids yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kalau kakak sendiri boleh meng-sharingkan firman Tuhan kepada adik-adik, dan kakak Stefanus juga percaya bahwa adik-adik adalah adik-adik yang dipilih, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Oke, oleh sebab itu kita semua harus terus lapar, atau kita semua harus haus akan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita harus lebih mengenal firman Tuhan sehingga kita boleh bertumbuh mengenal Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita. Oke, dan kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang terus mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Amin. Nah, firman Tuhan yang kakak Stefanus akan bagikan saat ini terdapat dalam kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Oke, Kak Stefanus, kalau Kak Stefanus baca itu terlalu panjang, tetapi inti dari firman Tuhan bahwa Allah sendiri berfirman kepada Yosua untuk memenangkan bangsa Yeriko. Oke, Allah memberikan kemenangan terlebih dahulu kepada Israel untuk atas bangsa Yeriko, tetapi ada hal-hal yang Allah mau atau Tuhan mau sebelum mereka memenangkan bangsa Yeriko. Ada hal-hal yang mereka Allah mau, bahwa firman Tuhan berkata bahwa mereka harus membawa sangkakala, oke, dan mereka harus membunyikannya selama 7 hari. Mereka memutari bangsa Yeriko selama 7 hari dengan meniup sangkakala, dan pada hari yang ke-7 bangsa Yeriko dimenangkan oleh bangsa Israel. Amin, firman Tuhan. Oke, pertanyaan yang boleh kita lihat di sini bahwa mengapa para imam membawa dan meniup sangkakala? Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa itu adalah perintah Allah. Oke, itu adalah perintah Allah, dan pelajaran kita boleh lihat di sini bahwa ketika Allah memberi perintah kepada Yosua atas bangsa Israel, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel melakukan perintah Allah. Yosua melakukan perintah Allah, dan setiap perintah
yang Allah lakukan, mereka melakukannya dengan hati-hati dan dengan tekun, dengan hati yang benar. Dan bagaimana umat Israel pada akhirnya menang ketika sangkakala ditiup? Bagaimana pada akhirnya Israel menang ketika sangkakala ditiup? Kita melihat bahwa ketaatan mereka membawa Allah bertindak. Oke, pas waktu kita lihat bahwa bangsa Israel mengelilingi meniup sangkakala, Allah melihat ketaatan mereka. Allah melihat mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintah yang saya sudah sampaikan, sehingga itu mendatangkan kemenangan atas bangsa Israel. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menaati Allah? Oke, itu pertanyaan yang datang kepada adik-adik semua. Apa yang adik bisa lakukan untuk menaati perintah Allah? Oke, firman Tuhan kita lihat bahwa itu mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik sekalian, bagaimana kita menaati Allah. Waktu Israel mendapatkan perintah untuk membawa sangkakala, itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan merasakan atau tidak akan mengalami kemenangan. Oke, tetapi karena ketaatan mereka kepada Allah mendatangkan kemenangan. Begitu juga dengan adik-adik sekalian. Oke, kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata bahwa lakukan hal ini, waktu Tuhan berkata kasihi orang tua, itu adalah perintah Allah. Jadi adik-adik semua harus melakukan perintah Allah. Oke, saya mau mengasihi Tuhan dan firman Tuhan berkata kepada saya bahwa saya harus mengasihi orang tua. Jadi adik-adik harus menaati perintah Allah. Oke, waktu adik-adik juga firman Tuhan berkata bahwa kasihi musuhmu. Mungkin adik-adik membenci kakak atau teman-teman yang ada di sekolah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kasihi mereka. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kita semua harus taat firman Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita mujizat. Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan kita, hal-hal yang akan memberkati kita. Oke? Tapi poinnya di sini adalah taat. Oke? Israel taat, mereka mereka menerima kemenangan. Adik-adik taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru sekolah minggu, taat kepada guru-guru yang ada di sekolah. Adik-adik juga akan mendapatkan nilai, mendapatkan juga akan lebih disayang oleh orang tua karena adik-adik taat. Waktu adik-adik taat dengan setiap pelajaran, tentu adik-adik akan mendapatkan nilai yang bagus, yang baik dari guru. Tetapi kalau adik-adik tidak taat, otomatis adik-adik akan mendapatkan nilai yang rendah. Waktu adik-adik tidak taat kepada orang tua, adik-adik akan disiplin. Tetapi waktu adik-adik taat kepada orang tua, adik-adik akan disayang. Jadi firman Tuhan yang kakak Stefanus boleh sharing saat ini bahwa seperti bangsa Israel taat kepada Tuhan, kita juga anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan terlebih dahulu, taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada orang yang lebih tua, taat juga kepada guru-guru dan guru-guru sekolah minggu, sehingga kita akan diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kakak Stefanus tutup, kakak Stefanus mau mengingatkan kepada adik-adik bahwa kita ada ayat hafalan, dan ayat hafalan hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-1 ayat 8a. Sekali lagi, Yosua pasalnya yang ke-1 ayat 8a. Adik-adik boleh minta mama atau papa atau kakak untuk membantu adik untuk menghafal firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jadi orang-orang atau jadi adik-adik yang taat kepada Tuhan dan kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak kasih oleh Tuhan Yesus, luar biasa ya.
Ibadah hari ini adalah ibadah yang dahsyat, yang luar biasa. Sebab kalian sangat sungguh-sungguh ikut ibadah. Tuhan Yesus sangat suka melihat kalian semua ya. Tante Hana juga sangat suka. Sekarang kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini ya. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tante Hana percaya bahwa berkat Tuhan akan Tuhan curahkan kepada kalian semua. Sekarang tutup mata, lipat tangan, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau waktu engkau sedang belajar di rumah, di sekolah, dimanapun juga. Kepintaran, kecerdasan Tuhan berikan kepadamu. Engkau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, dan Tuhan membuat engkau berhasil. Setiap tangan yang kau lakukan apapun, Tuhan buat sukses dan berhasil. Diberkati engkau, orang tuamu, guru-gurumu, kakak adik, dan semua yang ada bersama-sama dengan kalian. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.